Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi setelah vakum lebaran. Mari kita kembali lagi untuk latihan soal P3K ya, operator layanan operasional di part ke-23. Langsung saja kita ke soal. Dalam pelaksanaan operasional, operator layanan operasional sering menghadapi permintaan mendesak dari pengguna layanan. Bagaimana operator seharusnya mengelola situasi ini? Memberikan prioritas pada semua permintaan tanpa mengacu pada jadwal, ini kurang sesuai. Mengutamakan permintaan sesuai dengan urgensi dan jadwal yang telah ditetapkan, saya meminta semua pengguna layanan untuk menunggu giliran tanpa penjelasan, nah ini kurang sesuai. Mengalihkan permintaan mendesak ke supervisor, ini juga tidak. Menolak semua permintaan mendesak karena mengganggu proses operasional, ini juga tidak. Yang sesuai adalah yang B. Jadi kita harus mengutamakan sesuai dengan urgensinya dan juga jadwal yang telah ditetapkan. Ya, next. Operator layanan operasional menerima laporan adanya kesalahan dalam distribusi informasi kepada pengguna layanan. Apa langkah terbaik untuk menangani situasi ini? Jadi ada kesalahan ya saat kalian mendistribusikan informasi kepada pengguna layanan. Nah, ini membiarkan kesalahan tanpa melakukan koreksi, ini juga tidak sesuai. Segera memperbaiki informasi yang salah dan menginformasikan pengguna layanan. Ini bisa ya. Mengalihkan tanggung jawab kepada supervisor, ini tidak. Membuat permintaan maaf tertulis tanpa memperbaiki informasi, ini juga salah ya. Jadi kalau bisa ya meminta maaf dan juga disertai dengan perbaikan informasi. Mengabaikan laporan dan melanjutkan tugas lain, ini juga tidak. Yang sesuai itu adalah yang B ya. Jadi segera informasi itu segera diperbaiki. Next. Dalam pengelolaan data operasional, operator layanan operasional diminta untuk membuat backup data setiap akhir pekan. Apa yang harus dilakukan untuk memastikan data aman? Nah, ini biasanya di backup ya, setiap minggu berarti ya, setiap minggu di backup. A. Menyimpan data hanya di perangkat lokal tanpa backup. Nah, salah. Membuat salinan data pada penyimpanan cloud yang aman sesuai prosedur. Ya. Menunda proses backup jika ada tugas lain yang lebih mendesak. Ini kurang sesuai ya. Karena biasanya untuk backup ini sudah ada jadwal ya, setiap akhir pekan ya dilaksanakan. Meminta supervisor melakukan backup ini juga tidak ya. Menyimpan data dalam perangkat pribadi untuk kemudahan akses. Nah, ini kalau bisa jangan di akses pribadi. Ya, karena nanti kalau akses pribadi itu perangkatnya hilang ya, repot, datanya nanti tersebar. Yang sesuai adalah yang B. Ya, next. Saat mengoperasikan sistem informasi, operator layanan operasional menemukan bug dalam perangkat lunak yang digunakan. Apa langkah pertama yang harus dilakukan? Jadi ada bug ya, bug pada suatu perangkat lunak atau software. Melakukan pekerjaan tanpa menggunakan fitur yang bermasalah. Nah, ini jangan ya. Jadi kalau bug itu harus diatasi. Melaporkan bug kepada tim IT atau supervisor untuk ditindaklanjuti. Nah, ini bisa ya. Nah, biasanya operator layanan juga mungkin ada yang bisa, ada yang tidak ya, maka harus kita laporkan dulu ya. Ini bisa ini. Yang nomor 2. Menghentikan semua tugas operasional hingga bug diperbaiki. Nah, ini harus lapor dulu ya, karena inilah langkah pertama. Ya. Kalau menghentikan tanpa belum lapor ini kan nggak bisa. Ya. Mencari perangkat lunak alternatif tanpa memberitahu supervisornya, ini melangkai ya, terlalu jauh melangkah. Membiarkan bug dan fokus pada tugas lain ini juga salah. Ada yang B ya, melaporkan pada tim IT ya untuk memastikan masalah dapat segera diatasi. Jadi dengan tim IT nanti langsung bergerak memperbaiki bug yang bermasalah. Next, terakhir. Dalam tugasnya, operator layanan operasional diminta untuk menyusun laporan mingguan yang mencakup jumlah pengguna layanan dan jenis layanan yang diberikan. Jadi menyusun laporan ya. Bagaimana cara menyusun laporan yang sesuai? Menggunakan template laporan yang telah ditetapkan organisasi. Ya. Menulis laporan secara manual tanpa format khusus, ini juga biasanya kalau format itu sudah ada template-nya ya, jadi itu akan lebih rapi dan lebih ya tertata. Hanya mencatat data yang dianggap penting,
Tidak menyerahkan seluruh data mentah kepada supervisor tanpa menyusun laporan. Salah. Ya, biasanya supervisor itu meminta laporan yang jelas, nanti lapor ke atasan itu jelas. Membuat laporannya hanya mencantumkan informasi positif, ini juga salah. Informasi negatif positif itu dilaporkan sebagai ada masukan, ada kebijakan lain. Jadi yang betul adalah yang ya. Jadi memastikan laporan itu terstruktur dan mudah dalam proses evaluasi. Jadi kalau dalam satu format jelas ya. Jadi mungkin itu ya untuk latihan di part ke-23. Tentunya saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.